Tahukah kamu, besi dan tembaga yang disebut dalam kisah Raja Zulkarnain bukan hanya bahan bangunan. Dalam ilmu modern, dua logam ini dapat menghasilkan energi listrik. Bagaimana hubungan sains dan Al-Quran ini terjadi? Mari kita jelajahi. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. Dalam surat Al-Kahfi ayat 96 hingga 98, Allah menceritakan bagaimana Raja Zulkarnain membangun dinding yang kuat dari besi dan tembaga untuk menahan Ya'juj dan Ma'juj. Dalam ayat tersebut terdapat kalimat potongan-potongan besi dan tembaga yang mendidih. Secara kasat mata, Raja Zulkarnain menggunakan metode metalurgi canggih dengan memanaskan besi hingga pijar, lalu menuangkan tembaga cair di atasnya. Ini membentuk paduan yang luar biasa kuat. Namun, ada hikmah sains yang lebih dalam terkait kimia, khususnya sel elektrokimia. Sel volta disebut juga sel galvani. Nama ini diambil dari ilmuwan yang menjadi penggagas jenis sel elektrokimia ini, yaitu Luigi Galvani dan Alessandro Volta. Rangkaian sel volta terdiri dari elektrolit, anoda dan katoda yang dihubungkan dengan voltmeter oleh kawat konduktor, serta jembatan garam yang berfungsi menjaga kenetralan muatan listrik pada larutan. Sebagai contoh, pada anoda kita menggunakan logam seng pada larutan seng sulfat, dan pada katoda kita menggunakan logam tembaga pada larutan tembaga sulfat. Dalam larutannya, ZnSO4 akan terurai menjadi ion Zn2+ dan SO4 2-. Sedangkan CuSO4 akan terurai menjadi Cu2+ dan SO4 2-. Reaksi yang terjadi di anoda adalah Zn menjadi ion Zn2+ dengan melepas 2 elektron. Dari pelepasan elektron dalam reaksi ini dapat diketahui bahwa reaksi ini merupakan reaksi oksidasi. Elektron dihasilkan dari proses oksidasi di anoda, lalu menuju ke katoda yang kemudian ditangkap ion Cu2+. Sehingga pada katoda terjadi reaksi Cu2+ ditambah 2 elektron menjadi Cu, yang merupakan reaksi reduksi. Dari setengah reaksi oksidasi dan reduksi yang terjadi pada anoda dan katoda, kemudian dapat kita jumlahkan. Elektron di ruas kiri dan kanan karena jumlahnya sama dapat kita hilangkan, sehingga didapatkan reaksi selnya adalah Zn ditambah Cu2+ menjadi Zn2+ ditambah Cu. Arus listrik berupa aliran elektron pada sel volta disebabkan oleh adanya beda potensial antara anoda dan katoda. Ketika dua jenis logam yang berbeda seperti besi dan tembaga disatukan dalam lingkungan lembab atau berair, sebuah sel elektrokimia dapat terbentuk. Proses ini, jika tidak diatur, biasanya akan menyebabkan logam yang lebih reaktif mengalami korosi lebih cepat. Hikmahnya, para ilmuwan modern mengkaji bahwa tindakan Raja Zulkarnain menuangkan tembaga di atas besi justru menciptakan mekanisme proteksi katodik yang sangat efektif. Besi merupakan anoda potensial sehingga rentan berkarat. Tembaga merupakan katoda potensial sehingga lebih mulia atau kurang reaktif. Dengan melapisi atau mencampurkan besi dengan tembaga, Raja Zulkarnain memanfaatkan prinsip perbedaan potensial listrik antara dua logam. Tembaga bertindak sebagai pelindung yang menyebabkan besi menjadi katoda dalam sel elektrokimia yang terbentuk. Korosi tidak terjadi pada besi, melainkan pada tembaga yang prosesnya jauh lebih lambat karena tembaga lebih tahan korosi alami dibandingkan besi murni di lingkungan tersebut. Hasilnya, sebuah benteng yang super kokoh dan tahan lama seperti yang dijelaskan dalam ayat tersebut. Maka mereka, Ya'juj dan Ma'juj, tidak dapat mendakinya dan tidak dapat pula melubanginya. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa pengetahuan tentang sifat-sifat materi dan reaksi kimia telah digunakan ribuan tahun lalu
oleh seorang pemimpin soleh yang diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk lebih lengkapnya, mari kita saksikan bersama ilustrasi kisah Raja Zulkarnain pada saat membangun benteng tersebut. Perjalanan kali ini membawa mereka ke sebuah wilayah yang terletak di belakang negeri Shin. Lalu mereka terus berjalan ke arah barat laut, mendekati wilayah Turki, dan akhirnya sampai di sebuah tempat, di mana di tempat itu terdapat dua gunung besar yang tinggi dan terjal. Saat mereka melewati jalan di antara dua gunung besar itu, mereka menemukan sekelompok kaum asing yang tinggal di balik gunung tersebut. Maka, Raja Zulkarnain dan pasukannya pun pergi ke tempat mereka. Saat Raja Zulkarnain mulai berbicara dengan kaum tersebut, ternyata kaum ini tidak bisa memahami bahasa yang diucapkan oleh Raja Zulkarnain. Kaum ini terlihat begitu gelisah, seolah ada sesuatu yang ingin mereka sampaikan. Tapi bahasa yang mereka gunakan nggak bisa dipahami oleh Raja Zulkarnain. Akhirnya salah seorang penerjemah di antara mereka datang ke hadapan Raja Zulkarnain dan berkata, "Wahai Raja Zulkarnain, kami sedang dalam bahaya besar. Di balik gunung ini ada kaum perusak yang sangat menakutkan. Mereka dikenal dengan nama Ya'juj dan Ma'juj." Raja Zulkarnain menatap ke arah mereka lalu bertanya, "Siapa itu Ya'juj dan Ma'juj?" Penerjemah itu pun menjelaskan, mereka adalah makhluk yang menyerupai manusia, tapi sifatnya seperti binatang buas. Konon katanya, mereka adalah keturunan Yafits bin Nuh. Tinggi mereka hanya sekitar 1 hasta saja, tapi jangan tertipu oleh tubuh kecil mereka. Mereka memiliki taring yang tajam seperti hewan buas, cakarannya ganas, dan tubuh mereka ditutupi dengan bulu yang lebat. Mereka suka hidup berkelompok, berkerumun seperti burung merpati, dan jika mereka menyerang, mereka menggonggong seperti serigala. Penerjemah itu menghela napas, lalu melanjutkan ucapannya. Setiap kali mereka keluar, mereka menghancurkan segalanya, menindas siapa saja, dan membuat kerusakan di mana-mana. Kami benar-benar tidak punya kekuatan untuk melawan mereka. Tolong kami. Bisakah engkau membuatkan dinding untuk melindungi kami dari kejahatan mereka? Kami siap membayarmu dengan apapun yang kami punya, asalkan kami bisa kembali hidup dengan tenang. Mendengar ucapan itu, dengan tegas Raja Zulkarnain berkata, "Aku tidak butuh bayaran dari kalian. Apa yang Allah berikan kepadaku sudah lebih dari cukup. Tapi jika kalian mau membantuku, ayo kita bangun dinding ini bersama-sama. Kalian bantu dengan tenaga dan peralatan, dan aku akan memimpin kalian untuk membangun dinding yang kokoh dan kuat, sehingga membuat kaum Ya'juj dan Ma'juj tidak mampu menembusnya." Setelah mendengar informasi tentang serangan Ya'juj dan Ma'juj, Raja Zulkarnain langsung menyusun rencana besar. Raja Zulkarnain berkata kepada kaum yang melaporkan tentang Ya'juj dan Ma'juj tadi, "Kumpulkan batu-batu besar. Siapkan besi sebanyak mungkin. Cari juga tembaga yang bisa dilelehkan. Kita akan membangun sebuah dinding yang sangat kuat, yang belum pernah kalian lihat sebelumnya." Maka semua orang pun mulai bekerja. Mereka mulai mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Dari membawa batu yang sangat banyak, mengangkut besi, hingga mencairkan tembaga. Setelah persiapan selesai, Raja Zulkarnain dan pasukannya berangkat ke negeri Ya'juj dan Ma'juj. Ia ingin melihat langsung seperti apa medan yang akan dijadikan tempat pembangunan dinding tersebut. Setibanya di sana, Raja Zulkarnain mengukur jarak antara dua gunung besar yang akan dijadikan dinding penghalang. Ternyata jaraknya sekitar 100 farsakh. Kalau diukur dengan ukuran sekarang, jaraknya kira-kira sekitar 550 km. Dan kalau dihitung dengan langkah kaki manusia, kira-kira harus ada 1,2 juta langkah baru bisa sampai ke gunung yang ada di sebelahnya. Bayangkan sahabat seiman, 1,2 juta langkah. Ini jelas bukan tembok biasa. Ini adalah tembok raksasa yang membentang
sejauh mata memandang. Dan itu semua belum seberapa. Tahukah kalian berapa jumlah Ya'juj dan Ma'juj? Jawabannya enggak terhitung. Jumlah mereka sangat banyak. Hingga Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, jika mereka keluar dan minum dari sungai Tiberias, maka air yang ada di sungai itu akan habis dan enggak tersisa. Bayangkan, satu kaum yang jika mereka minum, sebuah sungai bisa kering total. Begitu banyaknya jumlah mereka, dan begitu berbahayanya jika mereka dibiarkan bebas. Itulah mengapa Raja Dzulkarnain mengambil tindakan tegas. Ia ingin memastikan bahwa Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa lagi mengganggu umat manusia, dan dunia tetap berada dalam kedamaian. Setelah mengukur dan meninjau langsung ke tempat pembangunan tembok raksasa itu, Raja Dzulkarnain pun memulai proyek besarnya. Ia memulainya dengan membuat pondasi yang lebarnya sekitar 50 mil. Di atas pondasi itu, ia mengisi ruang kosongnya dengan batu-batu besar, lalu ia menuangkan tembaga cair ke dalam celah-celah itu agar pondasinya menjadi kokoh dan padat. Kemudian dinding itu dibangun secara berlapis-lapis. Di lapisan pertama, Raja Dzulkarnain meletakkan lempengan besi, dan selanjutnya ia meletakkan bata di atasnya. Lalu, di atas bata itu, ia berikan tembaga. Kemudian ia meletakkan lempengan besi lagi. Setelah itu, ia beri tembaga lagi di atasnya. Begitu seterusnya, sampai dinding tersebut menjulang ke puncak gunung. Setelah struktur bangunan berdiri, Raja Dzulkarnain berkata kepada rakyatnya, nyalakan api yang besar, panaskan dinding besi ini hingga benar-benar merah. Maka mereka pun mulai menyalakan api yang besar, lalu meniupnya dengan alat-alat yang ada. Saat panasnya sudah maksimal, Raja Dzulkarnain kembali berkata, sekarang tuangkan tembaga cair itu ke atasnya. Tembaga yang meleleh itu pun dituangkan ke atas besi yang sangat panas tersebut. Saat tembaga itu menyatu dengan besi tadi, dinding itu langsung berubah menjadi bangunan yang begitu kuat dan kokoh, seperti tembok baja yang tidak bisa dilubangi atau diruntuhkan. Tidak lama kemudian, pembangunan tembok raksasa itu pun selesai dibangun. Tembok itu kini telah berdiri dengan gagah, memisahkan dunia dari serangan Ya'juj dan Ma'juj. Setelah pembangunan tembok itu selesai dibangun, Raja Dzulkarnain menengadahkan wajahnya ke langit, lalu berkata, ini adalah rahmat dari Tuhanku. Bukan karena aku hebat, tapi karena Allah yang memberiku kemampuan untuk membuatnya. Dinding ini akan melindungi manusia sampai kepada waktu yang Allah tentukan. Dan bila hari itu datang, dinding ini akan hancur, luluh berkeping-keping, karena setiap yang ada di dunia pasti akan binasa. Ketahuilah, janji Allah itu pasti benar.